kepada Nabi Isa ini masih misterius. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam, ya kita nggak perlu cari karena Al-Quranul Karim juga dari sumber yang sama dan sudah sempurna. Karena Al-Quranul Karim juga dari sumber. Ya itu. Mungkin kita lanjutkan lagi, Pak Peter, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ya itu tadilah. Tadi kan kita sudah ini juga sampai ke titik itu ya, bahwa memang untuk bisa mengatakan lebih jauh lagi soal apakah Yesus yang sama yang kita ketahui, ya palingan yang bukti awal yang bisa samakan menurut saya yang kelahiran dari Bunda Maria bin Maryam kan. Itu aja sih menurut saya yang artinya suatu fundamental yang kuat lah untuk persamaannya di situ. Ya selain itu ya memang udah nggak bisa kayaknya sih. Iya. Terus ya menurut saya juga kan gitu gini ya, apapun debat soal kekristenan atau apakah itu Injil apa tidaknya, ya simpelnya secara normatifnya itu kan hal iman ya. Nah, tapi hal penting yang perlu kita ketahui sebenarnya gini ya, atau mungkin gini aja sih teman-teman, sepengetahuan teman-teman dulu atau Kang Dito dulu ya, perwakilan dulu. Misalnya menurut Kang Dito nih, kira-kira kekristenan itu ada karena apa sih munculnya Alkitab itu? Ya, atau yang pertama kekristenan, yang kedua itu Alkitab. Itu. Kenapa ada Injil atau Alkitab yang kita sebut lah itu? Kenapa ada dulu? Gitu dulu kan. Oke. Izin ya Iwan, saudara-saudaraku yang di atas. Lanjut. Enggak, Bu ya? Oke. Lanjut, oke. Dari pemahaman histori ya, Pak Peter, pemahaman histori. Kita tahu Bible itu dimunculkannya atau selesainya keluar ke permukaan. Yang pertama kali adalah 14 tulisan Paulus, itu di tahun 40-an, ya 40 Masehi. Jadi sekitar 7 tahun atau 10 tahun kurang lebih setelah Yesus itu tidak ada di bumi ini. Kemudian disusul Markus ya. Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini munculnya itu setelah itu kalau dari histori. Kemudian yang kita perlu verifikasi adalah dari katolik.org bahwa itu anonimus juga. Kita perlu pahami itu. Codex Sinaiticus itu tanpa nama atau anonimus. Misalnya buku atau kitabnya dinamai Markus, Lukas, Yohanes, Matius, itu dalam kodek itu tidak ada ditemukan yang menulis siapa, atau kita kenal dengan anonimus, tanpa nama. Nah itu poinnya. Jadi bukan dari yang memang dari murid-murid Yesus, itu yang perlu kita ketahui. Apakah benar statement saya? Bisa kita buka sama-sama di katolik.org. Di sana diambil dari source-nya adalah Biblika atau Alkitab. Oke. Itu bisa dicek. Oke kan itu. Mungkin saya bertanya ke lebih ini juga sih, hal yang lain. Misalnya untuk mengetahui pertanyaan saya itu apa sih inti sebenarnya. Misalnya gini, kenapa Islam itu ada? Gitu sih simpelnya. Atau kenapa Kristen itu ada? Oke, ini bicara tentang religion ya, atau history religion. Kenapa Islam ada? Kalau Islam jawabannya, ya, kenapa harus menjadi agama Islam? Ini koneksinya adalah agama ini menjadi suatu agama keyakinan karena ada kitab sucinya. Jadi yang kita bahas tadi di awal tentang kitab-kitab yang dari sumber yang sama, ini yang mengatakan tentang agama itu. Contoh surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Itu sudah termaksud. Jadi Islam ini ada karena ada kitabnya.
Nah, kitab ini ada karena ada yang diutusnya. Yang diutusnya ini ada karena ada yang menciptakannya. Pewahyuan yang dimaksud tidak mungkin cipta ini langsung bisa berbicara dengan apalagi Islam Indonesia untuk menyempatkan waktunya memfollow. Kalau nggak di follow balik, diingatkan saja. Sebentar. Kita ambil dari penciptaan makhluk. Makhluk di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 5, Pak. Yang pertama manusia, malaikat, jin, hewan, setan. Itu makhluk. Tentang manusia, itu banyak menceritakan tentang manusia itu. Yang pertama proses penciptaan manusia, bentuk manusia ditentukan di dalam rahim, bentuk rupa manusia dibaguskan, kemudian manusia diistimewakan oleh Allah. Semula manusia adalah satu umat, manusia diciptakan berbangsa-bangsa, manusia adalah makhluk sosial, manusia wajib beribadah kepada Allah. Setiap yang bernyawa akan mati, umur manusia sudah ditetapkan, nyawa manusia adalah dalam genggaman Allah. Sebagian manusia hidup sampai tua dan mati. Kemudian orang yang sangat tua kembali seperti anak kecil. Kemudian manusia bersifat lemah, manusia bersifat kikir, manusia bersifat tergesa-gesa, manusia sedikit bersyukur, manusia suka berselisih pendapat, manusia suka membantah. Kemudian kalau para malaikat adalah hamba Allah yang taat. Para malaikat melingkari arsy. Para malaikat bertasbih sepanjang waktu. Setiap malaikat mempunyai kedudukan. Para malaikat berbaris teratur. Para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Para malaikat memiliki sayap. Setiap manusia diawasi malaikat. Para malaikat memohon ampun untuk orang beriman. Malaikat mencatat amal. Para malaikat bergerak dengan sangat cepat. Syafaat para malaikat seizin Allah. Ini tentang malaikat. Kemudian jin, hewan, setan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Saya bisa sebutkan satu persatu referensi dalam Al-Quran, surah-surah dan ayat-ayatnya. Nah, ini kesempurnaan Al-Quran menjabarkan tentang makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim supaya manusia ini faham, mengerti, diperingati, dikasih perintah, dan untuk menjauhi larangan, gitu. Buahnya adalah kalau taat seperti malaikat, surga tempatnya. Tapi karena sudah dikatakan manusia itu yang bersifat seperti itu tadi, ada ayat yang mengatakan berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, termasuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut dengan taat. Itu. Oke. Ada lagi mungkin, silakan. Oke. Kurang lebih saya menarasikan seperti ini kan. Ini mengacu pada latar belakang hadirnya sesuatu atau adanya sesuatu. Kurang lebih begini. Misalnya, apa latar belakang Islam ada? Nah, menurut pemahaman saya, Islam itu ada karena ada sebuah peristiwa di mana Tuhan itu atau Allah itu berwahyu atau menurunkan wahyu. Nah, kalau nggak ada wahyu, otomatis Islam nggak ada. Itu kurang lebih. Nah, terus yang kedua, hubungannya dengan wahyu Tuhan yang diturunkan, terus ada juga yang namanya prophet Nabi Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, sekarang masuk ke Kristen. Kristen itu ada dimulai dengan sebuah latar belakang sebuah peristiwa. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa ada seorang manusia yang hidup di Israel. Nah, yang namanya Yesus, apapun sebutan namanya, berawal dari situ, dan dari peristiwa itu, nah, rentetan peristiwanya itu mengenai sampai peristiwa kebangkitannya. Nah, saya pikir ini aja latar belakangnya, bahwa Kristen itu lahir dari sebuah peristiwa, seseorang manusia yang namanya Yesus,
Nah, itu yang punya murid, dan setelah itu lahirlah yang namanya Kekristenan dari rentetan mulai dari peristiwa Pentakosta, di mana para rasul itu menyebar ke seluruh daerah-daerah di Israel sampai ke seluruh lah, mulai dari Romawi sampai ke sininya sekarang. Jadi intinya bahwa dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa manusia. Nah, dari peristiwa manusia itu muncullah sebuah kepercayaan atau sebuah iman baru. Lahirlah sebuah iman baru, yaitu iman kepada Kristus itu sendiri. Nah, baru lihat ke belakang. Nah, jadi Kekristenan itu lahir dari orang dulu, baru lihat ke orang, lihat ke belakang. Nah, bukan dari belakang maju ke depan, bukan. Nah, kalau menurut saya seperti itu latar belakang. Latar belakangnya itu dari peristiwa dari orang baru muncul yang namanya melihat ke belakang, melihat ke orang ini. Nah, dari orang ini terjadilah yang namanya ada penulisan kitab suci. Setelah itu baru yang kenapa kitab suci ada, yaitulah sebuah inisiatif dari bahwa gereja, terutama Katolik dulu, ya mengumpulkan buku-buku yang ditulis-tulis itu, surat-surat yang notabene surat-surat itu mempunyai konteks yang tujuannya itu hanya tertuju kepada komunitas-komunitas tertentu di gereja-gereja awal. Apakah mereka dalam otak mereka mempunyai tujuan sudah dari awal, tujuan kita ini bahwa ini akan menjadi sebuah sumber atau apalah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada dalam otak mereka atau latar belakang penulisan mereka itu apa sih. Nah, itu kita bisa telah hal dalam aspek historis. Nah, kaitannya dengan misalnya latar belakang Islam juga, ya kurang lebih wahyu dulu. Kalau nggak ada wahyu, saya yakin Islam nggak ada, atau Nabi Muhammad. Di situlah latar belakangnya. Sampai sekarang kita mau perdebatkan soal kitab suci, apakah itu Injil, apa kitab suci, apakah itu Injil atau tidaknya. Ya, saya pikir itu kembali ke latar belakang penulisan mereka dulu. Apa sih tujuan mereka dulu menulis ini? Nah, dikatakan itu sebagai gospel, kabar gembira itu, ya kita hanya mau mengatakan ya memang ini sebuah kabar gembira atau peristiwa gembira yang orang itu nggak mampu lagi untuk menahan, untuk ya kayak manusiawi lah. Kalau kita ada suatu berita yang bagus, pasti kita si manusia itu mempunyai tendensi untuk berbagi. Nah, saya pikir inilah simple historisnya lah, simple latar belakang kekristenan itu ada, dan kurang lebih kalau nggak salah bisa tambahin soal Islam ada. Ya, itu dulu kan itu. Oke, setuju Pak. Tapi ada sedikit yang mau saya koreksi sebelumnya. Nanti silakan Kang Chan atau yang lain ya, Bang Dewa. Saya koreksi sedikit kalau memang dari kekristenan itu dimulainya setelah, atau mungkin agama yang dikatakan agama itu kan kalau fakta histori di sekitar abad ketiga ya, 313 konsili pertama itu kemudian oleh Kaisar Konstantin pertama itu dilegalkan menjadi suatu agama, itu poinnya. Tetapi yang menjadi hal dasar kitab itu dari mana sih asalnya kan gitu. Kita mundur ke belakang Pak, sekitar minus 300 sebelum Masehi, atau abad 300 ya, abad 3 sebelum Masehi. Itu ada histori mengatakan bahwa kenapa Kaisar Ptolemeu atau Raja Talmi yang kedua itu menghendaki untuk dituliskan Taurat Musa dalam bentuk teks koine. Awal mulanya di situ Pak, kalau saya kasih pemahaman ya tambahan gitu ya. Karena buat apa? Kaisar Ptolemeu itu orang Yunani. Yang mereka semuanya dari mulai filsuf sejarah filsuf itu, mereka beragama politeism Yunani atau pagan, dewa-dewa. Kemudian waktu Raja Talmi II atau Ptolemeus ini menghendaki untuk memanggil 72 rabi Yahudi menuliskan Taurat Musa gitu loh.
Itu Pak. Jadi memang manusiawi kalau yang kita mau ambil setelan pabriknya gitu ya, atau defaultnya gitu. Tapi kalau di Islam tadi bedanya adalah saya mengatakan kitab suci Al-Quran, Pak Peter mengatakan wahyu, kan gitu. Ya ini sama. Jadi tidak ada Al-Quran, tidak mungkin ada agama Islam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, sudah pasti tidak akan ada kitab suci, kan gitu. Nah, poinnya sama, sebatas di situ. Tinggal nanti di kekristenan ini kan memang purely full manusia. Tapi kalau Al-Quran ini melibatkan Tuhan. Kalau memang kitab suci yang dikatakan suci, definisi kitab suci adalah yang di dalamnya memang terjaga, mulia, otentik. Kemudian dari siapa penulisnya itu bisa kita ambil, kita cari biografinya. Kemudian yang dikatakan kitab suci sudah pasti suci, tidak ada kontradiksi di dalam ayat per ayatnya. Nah, yang menjadi fundamental perjanjian lama yang saat ini eksis, itu kita semuanya mengamini kalau perjanjian lama itu bahasa orinya adalah bahasa Ibrani. Perjanjian baru ini bahasa Yunani, ada di dalam satu Bible gitu loh. Ya ini gambarnya sedikit Pak. Maaf saya bukan penyerang ya, kita hanya diskusi untuk menambah wawasan saja. Mungkin itu dari saya. Silakan mungkin Abu ya, terkait dengan sejarah Islam atau bagaimana Islam itu ada. Tafadhol. Saya nambahin sedikit ya. Oh, silakan Ya, Kang Chan, ini ya, ada nambahin saja Kang sedikit Indra ya. dulu. Kang Indra, assalamualaikum Sedikit aja. warahmatullahi wabarakatuh. Kang Indra. Oh iya, Bang Indra, silakan Bang Indra. Silakan. Lanjut Kang Chan dulu, lanjut. Silakan tafadhol Kang Chan, silakan. Ya, Pak Komodo ini bernarasi tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lukas, asistennya Pak Paulus. Jadi Kristen itu ada, dia mulai dinisbatkan ketika penyelewengan terhadap ajaran Yesus berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 11. Jadi ketika orang-orang yang karena tercerai berai itu menuju Antioquia, Siprus dan lain-lain, mereka mulai memberitakan Injil dan mengklaim bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu kan? Kisah Para Rasul 11 itu kan, mengklaim Yesus itu Tuhan. Nah, lalu Barnabas mengajak Paulus, dan disitulah mulai mula-mula berdasarkan literatur Anda ya, itu mereka-mereka ini disebut Kristen. Jadi Kristen itu dia hadir saat penyelewangan ajaran Yesus yang berada di Antioquia. Kan tidak ada tuh yang menyebarkan Injil itu selain kepada orang Yahudi, kan begitu kan. Tetapi mereka yang di Antioquia itu ada mulai yang ngomong-ngomong ke orang Yunani. Nah, kalau kita lihat di Roma 1 nomor 14, Paulus itu dia belajar kepada orang-orang terpelajar Yunani di dalam Roma 1:14. Nah, apa yang membedakan antara belajar Paulus dengan kepada orang Yunani itu dengan sebelumnya? Ketika Paulus belajar dari orang-orang Yunani terpelajar itu, Roma 1:14, ia harus memberitakan Injil kembali kepada orang Yahudi yang ada di Roma. Orang Yahudi itu kan nggak perlu diajari lagi Sema Yisrael, Adonai Elohino, Adonai Ed, nggak usah dikasih tahu lagi kan. Tapi ini setelah belajar dari orang terpelajar dari Yunani, dia harus memberitakan Injil ulang kepada orang-orang Yahudi yang di sana. Sangat aku berkeinginan untuk bertemu kalian dan seterusnya, Roma 1:14. Nah, jadi ada penyelewengan ajaran Yesus yang mengatakan Yesus itu Tuhan dalam terjemah Anda di dalam Kisah Para Rasul 11 itu. Nah, di Antioquia, dan menyebarkan Injil ke non-Yahudi, ke domba. Domba itu Bani Yakub. Aku diutus hanya untuk Bani Yakub yang hilang. Aku diutus untuk Bani Yakub, walaupun dari kandang yang lain, domba. Nah, tapi ini ada orang yang mulai bicara dengan orang Yunani. Nah, dari situlah mengajar Injil, dan dari situlah penyelewangan dimulai kepada bukan skopnya Yesus mengatakan Tuhan, dan disitulah secara klaim dalam Bibelnya Pak Komodo, di sanalah mereka mulai disebut Kristen. Jadi kalau orang yang mengikuti Yesus dengan benar, dia tidak perlu klaim Kristen seperti murid-muridnya. Tidak pernah Yesus mengatakan diksi Kristen itu dia tidak pernah terucap oleh Yesus gitu. Tidak pernah terucap oleh Yesus. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku dengarkanlah Yesus. Tidak pernah ada Yesus mengucapkan diksinya bahwa muridnya yang mendengarkan dia Kristen. Tetapi Kristen diangkat untuk melegalkan
orang-orang yang tidak seharusnya mengikuti Yesus dianggap mengikuti Yesus. Kisah para Rasul 11 di dalam Kisah para Rasul pasal 11 itu. Jadi saya kira itu kecuali kalau Pak Komodo bisa memberi gambaran bantah gitu ya, pembantahan ya. Kisah para Rasul 11 bahwa Kristen di labeli untuk orang-orang yang menyelewengkan ajaran Yesus, yang mengatakan Yesus itu Tuhan di dalam pasal 11 itu, dan memberitakan Yesus kepada non-Yahudi. Nah, karena apa? Karena Paulus belajar di Yunani, orang-orang terpelajar di Yunani di Roma nomor 1:14. Begitu yang saya bisa sampaikan dan saya ingin dibantah oleh Pak Komodo. Silakan. Oke. Yang disampaikan Kang Chan, saya pikir itu sudah jauh dari Yesus. Karena Kang Chan sudah bicara tentang Kristus, bukan Yesus. Jadi yang saya mau tekankan di sini masih kepada Yesus, bukan ke Kristus. Kristus kan bukan nama Yesus kan? Kristus kan bukan nama. Atau Yesus Kristus itu nama? Enggak, Bapak kan nanya dari kenapa ada Kristen dan kepada Islam kan begitu kan Bapak nanya. Kalau Islam itu kalau Islam itu produsen rice cooker, dia buat rice cookernya, dia buat manual booknya. Jadi saat manusia ada, Nabi Ibrahim sudah Islam, para nabi itu Islam. Itu informasi dari Quran. Jadi Islam itu ada karena dia manual book supaya rice cooker itu jalan, supaya orang itu bisa jalan di bumi dengan benar, mengganti mengurus bumi lah gitu, dengan benar, beribadah dengan benar kepada Tuhan. Islam hadir untuk itu. Itu kenapa Islam ada. Kenapa Kristen ada? Bahwa dia penyelewengan terhadap ajaran Yesus. Coba Bapak buka Kisah para Rasul nomor 11 pasal 11 coba. Gini. Di situ Gini Kang Chan terlalu jauh masuk ke... Saya pakai referensi ya. Tapi saya pakai referensi ya. Iya, masuk Kang Chan. Kalau referensi saya salah dikoreksi. Enggak, maksud saya gini, tidak ada salahnya kalau Kang Chan membahasakan penyelewengan itu udah terlalu jauh. Jauhnya di mana maksudnya? Karena Kang Chan udah bicara dibaca aja, Pak. Bentar ya. Kisah para Rasul baca ya. hal seperti itu. Gini Kang Chan, saya mau jelaskan Kang Chan. Kisah para Rasul. Nah, Pak baca Kisah para Rasul 11 nomor 20, Pak, baca, Pak. Silakan, Pak. Enggak, saya enggak bawa kitab suci, enggak baca kitab suci. Saya bacakan ya. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata kepada orang Yunani. Itu sebelumnya mereka tidak percaya pada orang Yunani ya, hanya orang Yahudi saja. Dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu penyembahan pertama tuh. Penyembahan pertama. Lalu sebentar. Lalu dikatakan bahwa kenapa mereka sampai ke mana ini? Ke Siprus, ke Antioquia, kemana lagi nih? Nah, kenapa? Karena kan terpecah tuh. Ada yang dia berbicara kepada orang Yahudi saja, dan memang seperti itu. Tetapi ada yang berbicara kepada orang non-Yahudi Yunani, dan didengarlah isu itu. Kan begitu. Datang Barnabas, ngajak Paulus. Kan begitu kan ceritanya kan? Datang Barnabas, ngajak Paulus. Lalu disitulah ketika memberitakan Injil yang katanya Yesus itu Tuhan, yang berbicara kepada orang non-Yahudi, yang bukan dari domba, bukan dari Bani Yakub, maka pertama kali mereka itu disebut Kristen. Berdasarkan literatur Bapak, Pak. Bapak baca Kisah para Rasul pasal 11. Tapi kalau Islam, kenapa ada Islam? Tadi saya bilang, ketika Nabi Ibrahim datang, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah, pakai manual book. Kata Nabi Ibrahim, aslam tu lirabbil alamin. Aku berislam. Teksnya ada di situ. Aslam tu lirabbil alamin. Wa wasobiha Ibrahim, dan diwasiatkan Nabi Ibrahim itu dan kepada Yakub dan kepada anak-anaknya, innalastafalakumuddin. Allah memilihkan untuk kalian ini agama Islam. Nah, itu pertanyaan Pak Komodo namanya ya. Pak Komodo. Jadi namanya Komodo. Pak Komodo, Pak Komodo, kenapa ada Islam dan kenapa ada Kristen berdasarkan literatur, kecuali kalau Bapak bisa bantah literaturnya gitu, Pak. Silakan. Oke, saya jelaskan lagi bahwa kalau Kang Chan udah berbicara tentang Kristus, itu terlalu jauh. Yang saya mau bicara di sini masih tentang Yesus. Kalau tentang
Kristus itu sudah berbicara tentang agama, ya. Jadi kita pisahkan dulu Yesus dan Kristus, yang dimana setelah itu disebut Kristen. Kristen itu kan ya simpelnya itu pengikut Kristus, entah dia agama misalnya Kristen Katolik, Kristen Protestan, apapun agamanya, ya siapapun mengikuti pengajaran atau tentang konsep Kristus, dia adalah pengikut Kristus. Ya, itu aja simpelnya. Nah, itu kan sudah masuk ke aspek agama yang bicara Kristus. Nah, yang sama bicara di sini tadi bahwa Yesus itu, kekristenan itu muncul, nah berdasarkan sebuah peristiwa seorang manusia. Nah, dari situ setelah itu merupakan perkembangannya itulah. Lalu sekarang Kristus. Oh, kalau kan sama bicara Kristus, oke lah. Oke, sekarang masuk Kristus. Kristus itu apa sih sebenarnya? Ya, menurut pemahaman saya bahwa Kristus merupakan sebuah hasil refleksi atau melihat ke belakang dari para pendahulu dulu yang mengimani bahwa manusia Yesus itu adalah Kristus yang diwahyukan atau dibuatkan dalam perjanjian lama. Kalau itu dasarnya soal benar dan tidaknya itu bisa diperdebatkan. Itu aja sih ya itu yang begitupun Islam misalnya saya. Kalau kan bicara misal Nabi Ibrahim adalah Islam, itu sah-sah saja. Tapi yang saya tekankan juga bahwa Islam itu ada karena wahyu dulu. Karena ada pewahyuan. Gitu, yang basic dulu Kang Chan, basicnya itu aja. Tapi Bapak, klaim Bapak itu tidaklah punya literatur. Klaim Bapak itu coba pengikut Kristus dalam apa coba? Dalam sudut pandang apa? Dalam sudut pandang praktek? Tidak. Bapak tidak ikut Kristus. Kristen itu Pak, tadi sudah saya bilang, Kristen itu dinamakan ketika penginjilan ada kepada orang non-Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 11. Anda otrek-otrek Bible itu, diksi Kristen itu muncul di situ. Anda Bapak baca Kisah Para Rasul 11. Karena dia melakukan penginjilan. Kancan. Gini. Kancan itu sudah belum paham apa yang saya maksud. Nah, Bapak dapat ilmu dari mana? Gini. Bapak dapat ilmu dari mana Kristen itu pengikut Yesus? Ilmunya dari mana itu? Kalau ilmu saya bilang dari Kisah Para Rasul 11 nomor 20 dan seterusnya sebetulnya. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang Yunani, memberitakan Injil. Bukan, ini pengetahuan Bapak ini dasarnya dari mana? Itu pertanyaan saya, literaturnya dari mana? Yesus bersunat, Bapak tidak. Waduh. Ya itu dulu ya. Itu saya kira saya harus pergi dulu sebentar, izin ya. Pak Komodo dilanjut sama yang lain, izin. Yesus sholat. Bapak tidak. Yesus sholat. Bapak tidak. Karena adanya wahyu, karena adanya wahyu juga karena adanya Matius 26 ayat 36. Ibu Garangan. Itu hal-hal yang menurut saya yang Ibu ngomong itu hal-hal yang normatif, hal-hal yang fundamental, yang formatif lah gitu, normatif. Itulah yang Ibu jelaskan kepada saya. Kalau hal seperti itu silakan ngobrolin di ini aja. Kalau saya enggak terlalu simpatik sama Bapak yang itu buka aja di Matius 26 soal sholat, saya sunat, itu hal-hal yang normatif. Mengenal dari Kristen itu tersebut, Bapak buka aja di Matius 25 ayat 36. Kalau di Matius 26 ayat 36. Buka juga di Matius 29 ayat 2. Di situ. Buka, Pak. Baca baik-baik. Nah, pertanyaan Ibu apa? Apa pertanyaannya Ibu? Dasarnya apa? Pertanyaannya Ibu mau sampaikan apa? Nah, Bapak aja buka aja yang saya sebutkan tadi. Itu. Saya lagi kerja. Iya, Ibu. Kang Dito mungkin
Saya tanya ibu, pertanyaan ibu apa, sehingga saya tahu arahnya kemana. Wait. Itu nggak ke situ dulu, Mbak Garangan. Permisi ya. So, Ya, by the way, mungkin ya suara lokal. how are you, sir? Long time no see, by the way. How are you so far? Oke. Komodo Wonders. Terima kasih, siap. No, I just ask you. Dan so thank you. By the way, gini, lama sekali kita tidak berjumpa dan lama sekali kita tidak berbicara sepertinya ya, Pak ya. Selain ranahnya ini baru dibuka, Iya. saya juga memang baru hadir. Gimana nih kabarnya dulu nih, Mr. Komodo Wonders? Luar biasa, luar biasa. Saya selama ini juga ada dikit-dikit chat sama Abuya juga. Abuya juga lah, saya pikir Abuya kok lama sekali ndak ini. Saya kan nggak mau lah masuk ke itu ya, komal-komal yang ya maksudnya bagi saya itu tidak ada signifikannya bagi saya gitu. Udah, jangan dilanjutkan. Begini Pak Komodo Wonders, di waktu yang lama kita ini saya harap ada pemikiran baru yang datang dari Pak Komodo Wonders, dan saya juga berharap ada narasi baru yang saya keluarkan selain itu saja. Saya penasaran kepada ranah yang saya coba kemarin usik-usik tentang ini Pak, tentang taubatnya orang Kristen. Mungkin ini sudah ramai sekali dipertanyakan, cuman yang ingin saya pertanyakan ini sedikit unik karena kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan seseorang tentang taubat ini. Nah Pak, begini Pak, kalau taubat di dalam Kristen itu ada dan juga diberikan klaim dan juga ada penobatan dan tempat, lantas bagaimana dengan perilaku Yesus dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus saat menjadi penebus dosa? Saya penasaran nih Pak, sedangkan ranah taubat ini adalah untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas dosanya. Itu untuk manusia, klasifikasinya kan seperti itu ya Pak. Nah saya mau tahu nih Pak, kira-kira fungsinya Yesus melaksanakan hal sedemikian sampai dikatakan dia menjadi Tuhan karena penebus dosa, itu untuk apa? Dan mengapa di Kristen juga ada penobatan gitu? Ini saya penasaran nih Pak. Dinobatkan dan penobatan beda ya Pak. Saya penasaran dengan hal itu. Saya mau dengarkan itu dengan ranah yang jelas. Saya harap saya tidak kecewa untuk hari ini, dan saya harap juga Bapak tidak mengecewakan saya hari ini dan sore ini. Silakan Pak. Oke, siap. Jadi gini ya, kalau soal yang pertama, soal apa istilahnya itu, ransom atau atonement. Itu kan hal teologis ya, hal teologis yang itu kan sebuah ajaran teologis ya, ajaran teologis yang dimana itu open terhadap debat dan apapun. Ya, karena itu sudah masuk ke ranah perdebatan soal ajarannya ya, ajaran Yesus itu datang dan untuk menebus dosa manusia. Nah, yang kedua, kenapa Kristen masih ada pertobatan? Misalnya kita Katolik itu kental sekali ya pertobatan itu ya. Jadi setiap ini kita dianjurkan untuk mengaku dosa kepada pastor. Ya, hal-hal seperti itulah. Kita mengambil, saya jawab secara ini aja Mbak ya, normatif aja ya, kurang lebih seperti itu, karena saya nggak terlalu mendalami soal teologisnya. Nah, misalnya yang pertobatan dulu, pertobatan kita, praktek yang kita lakukan. Dan itu kan sebagai sebuah pemurnian lah. Artinya kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan spiritual kita, biar kita selalu menyadari aspek-aspek dosa dan kesalahan kita lah. Itu kan lebih ke ini. Kalau kita masuk ke ranah ini, kita ambil aja itu sebagai sebuah peristiwa konseling iman, konseling spiritual. Nah, saya pikir itu yang menyangkut pertobatannya. Terus yang kedua soal Yesus, soal Yesusnya itu ya, ini agak sulit juga sih. Saya juga kurang terlalu paham. Itu kan aspek teologisnya, pendasarannya apa. Penasaran kalau kita mau melihat memang kita kembali ke jauh-jauh ke belakang, ke peristiwa penciptaan, jatuhnya Adam dan Hawa. Ya kurang lebih di situ aja dulu.
Ternyata benar ya teman-teman ya, yang bisa membungkam dari pertanyaan asmara lokah. Enggak dong, nanti saya dibilang tengil. Bercanda ya Pak ya. Begini Ya, Pak, yang saya maksud itu tentang sesuatu yang memang sudah ada, namun tetap dilakukan. Itu menurut saya sesuatu yang sia-sia. Kalau kita membawa hal yang tidak menghabiskan waktu ya, contohnya. Gini deh, orang udah ngecat warna putih, saya timpa lagi malah pakai warna putih, itu adalah sesuatu kebodohan. Udah bener warna putih, kok tempel lagi warna putih, makin nggak jelas itu nanti warnanya kan seperti itu. Nah, saya mau tahu nih Pak, yang maksud dari pertanyaan saya tadi adalah perilaku dan juga kegiatan itu. Perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh saudara Kristen ini berlandaskan apa? Untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan kan bisa hanya berdoa saja tanpa harus mengakui dosa. Menurut saya itu bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Sebenarnya pertanyaannya di sana. So, forward your prayer just because you're not the lawyer because at God. Itu that's possible about me. Really? That logic, sir. Simpelnya gitu aja, nggak perlu kemana-mana. Maksudnya kayak you beragama, maka you akan memiliki rujukan untuk beribadah pada Tuhan, betul? You berdosa, you juga bisa bertobat, tapi kepada siapa? Bukankah Tuhan ini sudah menebus segala dosa, lalu untuk apa ada tobat? So simple, ya nggak sih? hmm, Nah ya udah, sejelas itu sebenarnya. Kalau Anda teliti di situ, Anda nggak akan perlu berpikir. Maksudnya di Kristen, simpelnya gini, mau ngebunuh, mau memperkosa, bahkan mau mencuri, atau melakukan sesuatu hal yang menjijikan sekalipun, mereka tidak disebut berdosa. Lantas, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana keadilan bagi norma manusia? ya, Just simple, for in Christianity. oke. Betul sih, betul juga. Makanya dalam kekristenan ada perdebatan, misalnya yang kalau Katolik itu otomatis reject ya, kalau punya pemikiran seperti itu. Karena misalnya logikanya siapa sih namanya? Nama panggilan siapa sih? Ashley, you know Mbak my Esley. name. Mbak Esley, oke. Jadi misalnya logikanya masuk sih, logika masuk. Artinya Yesus datang untuk menebus dosa, berarti otomatis eh, itu melegalkan segala kejahatan yang akan terjadi setelah Yesus meninggal. Nah, misalnya dalam teman-teman kita di Protestan, mereka hanya mengakui bahwa iman saja itu udah cukup, atau peristiwa penyelamatan Yesus itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi yang namanya pertobatan atau tidak perlu lagi. Kalau kita dalam Katolik, kita tetap mengakui hal-hal yang bahwa iman saja itu tidak murni. Kita tetap menganut yang namanya pandangan teologi realis. Gitu. Kita menjadi manusia yang realis, bukan hanya aspek idealisnya sama nominalisnya. Jadi kita tetap menganut pandangan realistis, real. Jadi kita tetap